Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kami berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Amin Nuroni, edisi hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2020 yang juga bertepatan di tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah. Tema kita masih kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Subtema Hizbullah, pengawal amar ma'ruf nahi mungkar. Landasan dari Quran surat Al-Maidah ayat 54, 55 dan 56. Sifat yang kedua. Baiklah ikhwan dan akhwat, telah hadir Ustadz Amin Nuroni di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat Baik walafiat. Ustadz, tafadhal dengan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Radio Silaturahim dimanapun berada dan pemirsa Rasil Visual yang dimuliakan oleh Allah, baik yang di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, Surabaya, Jawa Tengah, Palembang, Batam, dan dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini Allah masih menjaga kita dan kita tetap sehat, dan mudah-mudahan Allah segera menghilangkan virus COVID-19 ini dari negeri kita dan dari seluruh negara umat Islam insyaallah. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan kemudian menolong kita untuk kemudahan-kemudahan dari dampak pasca COVID-19 ini. Lebih lagi pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pendalaman kita tentang kewajiban amar ma'ruf. Dan kewajiban amar ma'ruf ini memang kewajiban yang besar, karena seluruh para nabi itu tugasnya adalah termasuk salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Allah, dan mengajak manusia menjadi hamba Allah yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan landasan ayat yang kita bedah, yaitu surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56, ternyata akan selalu ada pada setiap masanya kelompok yang disebut dengan Hizbullah. Merekalah orang-orang yang selalu berpihak kepada Allah. Yang nama Hizbullah ini tidak hanya sekedar kelompok kecil, tapi apa itu Hizbullah? Jama'atun fiha hilat. Menurut Imam Al-Asfahani bahwa Hizbullah itu adalah kelompok kaum muslimin dengan jumlah yang besar yang memiliki kekuatan. Itulah Hizbullah. Sehingga perang di masa Rasul ada istilah perang Ahzab, itu pada tahun kelima, atau disebut juga perang Khandaq. Kenapa Ahzab? Karena pasukan ini sangat besar, terdiri dari berbagai macam kabilah suku yang dihimpun dan dikonsolidasi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menjadi satu pasukan besar berkoalisi untuk memerangi kaum muslimin. Itulah peristiwa Ahzab. Dari kata Hizbun, jamaknya adalah Ahzab. Nah, Hizbullah, sehingga dalam tafsir Departemen Agama kalau kita membaca Hizbullah, orang-orang yang berpihak kepada Allah. Nah,
berdasarkan surat Al-Maidah ayat 54 bahwa akan selalu ada. Kalaupun tidak ada, akan Allah adakan itu kelompok Hizbullah ini. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok yang dijamin kemenangan oleh Allah, dan kelompok dengan kekuatan yang besar. Dan merekalah yang tadi menjadi pengawal tegaknya agama Allah, tegaknya syariat Allah, dan juga pengawal dari berjalannya amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Makanya ketika kita kaji tentang Hizbullah pengawal amar ma'ruf nahi munkar, tentu kita berbicara tentang Hizbullah dalam perspektif minimal surat Al-Maidah 54, 55, 56. Atau kita juga bisa membedahnya dengan surat Al-Mujadalah ayat 22. Karena kata Hizbullah itu terulang 3 kali, 2 kali dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Dan sekali dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54 ini. Nah, Hizbullah di sini tentu tidak berarti adalah kelompok-kelompok tertentu di masa tertentu seperti kelompok perjuangan di era kemerdekaan Indonesia, atau kelompok dari sebagian muslim yang mengajarkan tentang Islam, atau kelompok Syi'i yang ada di Timur Tengah. Tapi ini adalah Hizbullah dalam perspektif Al-Quran. Siapa mereka? Adalah kelompok kaum muslimin yang memiliki kekuatan yang besar, yang kemudian keberadaannya akan dijamin selalu ada. Jika tidak ada, maka Allah akan mengadakannya. Nah, sifat Hizbullah yang kedua ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Nah, sifat-sifat Hizbullah itu adalah orang-orang yang memiliki sikap lemah lembut kepada sesama muslim, yang juga memiliki sikap tegas terhadap orang kafir. Imam Al-Marohi menyebutkan bahwa sifat ini sejalan dengan keterangan lain, yaitu dalam surat Al-Fat 29, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersifat tegas terhadap orang kafir dan bersikap lemah lembut terhadap di antara mereka, terhadap orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Nah, jadi sifat yang kedua dan ketiga ini sejalan dengan surat Al-Fat ayat 29. Adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Artinya orang-orang yang bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin dan orang-orang yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Kenapa di dalam Islam itu dikenal dalam klasifikasi sosial adalah antara muslim dengan kafir, atau orang-orang Islam dengan orang-orang non-muslim? Nah, ini karena memang menyangkut tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi apa kaitannya adzillatin 'alal mu'minin? Berarti kenapa dalam Islam itu dikenal dalam klasifikasinya itu adalah orang-orang muslim? Artinya memungkinkan di sana ada orang muslim Indonesia, ada orang muslim Malaysia, ada orang muslim berkulit hitam, ada orang muslim berkulit putih, ada orang muslim dari kalangan orang-orang yang berduit, yang kaya, dari orang muslim yang miskin, dan seterusnya. Nah, tapi yang diatur dalam Islam adzillatin 'alal mu'minin, bagaimana orang muslim itu bersikap. Nah, jadi ini menyangkut tentang hak dan kewajiban, menyangkut tentang aturan pergaulan, aturan berinteraksi dalam Islam. Sehingga yang diatur dalam Islam itu ya bagaimana hubungan orang muslim dengan sesamanya, orang muslim dengan muslim, atau orang mukmin dengan orang beriman. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin. Nah, klasifikasi masyarakat yang kedua adalah orang kafir. Kenapa? Karena juga di sana ada aturan yang jelas. Bagaimana sikap orang mukmin terhadap non muslim, ya kan? Bagaimana sikap orang mukmin terhadap orang tuanya yang beriman dan terhadap orang tuanya yang non muslim, sampai diatur. Bagaimana aturan pergaulan orang muslim dengan orang non muslim yang mereka dalam kategori kafir dhimmi, artinya mereka bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, tapi ada konsekuensi membayar jizyah, ada aturannya. Bagaimana dengan orang-orang kafir, pergaulan antara muslim dengan orang kafir yang muahad, yang terikat perjanjian antara muslim dengan masyarakat muslim dengan orang-orang kafir ini.
Dan bagaimana juga interaksi antara seorang muslim dengan orang non-muslim yang harbi, yang mereka memerangi, yang mereka selalu memusuhi, yang dalam surat Al-Mumtahanah itu mereka berusaha mengusir orang-orang Islam dari negerinya, menindas, menzalimi dan seterusnya. Nah, makanya dalam Islam itu merestui adanya klasifikasi sosial itu ya, pertama muslim, yang kedua non-muslim atau kafir. Nah, yang ketiga ini ada realitas lagi, yaitu berupa kelompok orang-orang munafik. Walaupun pada hakikatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang kafir. Pada hakikatnya, kalau secara hakiki dalam kajian teologi, dalam kajian akidah, hakikatnya orang munafik itu adalah orang-orang kafir, karena mereka berpura-pura menjadi muslim. Namun karena ini ada realitasnya di masa Rasulullah, kelompok munafik ini, maka Islam ya merekomendasi kelompok masyarakat itu ya kepada kafir, kepada muslim dan munafik. Nah, kenapa diklasifikasikan itu? Sehingga di sini kita baca adzillatin 'alal mu'minin. Hizbullah itu adalah kelompok muslim atau masyarakat muslim yang berpihak membela agama Allah, yang mereka jelas aturannya, bersikap lembut terhadap sesama muslim, bersikap lembut terhadap sesama mukmin, gitu kan? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap beda terhadap orang-orang kafir. Nah, inilah kaitannya. Kenapa kok dalam Islam dibagi masyarakat muslim, masyarakat non-muslim, kemudian ada kelompok munafik? Nah, karena ini menyangkut aturan hak dan kewajiban. Menyangkut aturan tentang aturan bagaimana pergaulan di antara mereka. Maka di dalam Islam itu tidak dikenal klasifikasi menurut apa? Menurut versi materialisme, di mana masyarakat materialisme mungkin mengenal adanya kelompok orang kaya, kelompok orang miskin, ya kan? Kelompok orang menengah. Nah, kan? Nah, ini klasifikasi masyarakat. Sehingga kalau ini direstui dalam Islam berarti nanti ada dong. Nah, ada nih kelompok muslim yang mereka bersikap beda terhadap muslim yang kaya, berbeda. Terhadap muslim yang miskin, berbeda, kan gitu. Nah, tidak dikenal dalam Islam. Dalam Islam, sesama muslim mereka adzillah, berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang, berlaku saling menghargai, meskipun secara ekonomi ada di kalangan yang kaya, ada di kalangan miskin. Nah, tidak mengenal itu, Masya Allah. Karena apa? Karena jelas dalam Islam suatu hal yang sifatnya alamiah, yang natural, di mana Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan memiliki apa? Yarfa'u ba'duhum au ba'dun, diangkat sebagian ini dengan sebagian yang lain. Diberi banyak sebagian yang lain, diberi sedikit sebagian yang lain. Itu menjadi bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadi jaminan bahwa kelompok satu menjadi yang lebih mulia di sisi Allah. Nah, semuanya sama, yang berbangsa-bangsa, yang berkulit, berlainan kulit dan bahasa, kemudian berstatus kaya miskin, semua di hadapan Allah sama-sama sebagai hamba Allah dengan kedudukan yang sama. Masya Allah, kecuali kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Itulah dalam Islam. Nah, kalau kemudian sekarang muncul nih kelompok muslim yang senangnya bergaul dengan kelas-kelas tertentu saja. Nah, boleh jadi ini sudah mulai terpapar ya, sudah mulai mungkin terasupi pemikiran-pemikiran klasifikasi sosial dalam versi materialis, ya kan? Sehingga kenapa ada seorang muslim yang kaya dia menganggap remeh muslim yang miskin? Boleh jadi karena tadi tidak memahami tentang apa? Ini hak dan kewajiban sesama muslim. Kenapa dalam Islam itu hanya merestui pembagian kelas itu, ada kelompok muslim, ada kelompok kafir atau non-muslim, ada kelompok munafikun. Itu kaitannya tentang hak dan kewajiban, aturan dalam pergaulan hidup mereka. Subhanallah. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kelas-kelas yang dalam versi apa? Komunis, ada istilah borjuis, ada istilah apa lagi? Proletar, ya kan? Yang tidak mengenal itu, Masya Allah. Atau mungkin kalau dilihat dari sisi kemajuan suatu bangsa, ada klasifikasi baru, yaitu dalam kacamata aristokrasi. Mungkin ini negara maju, ada negara berkembang, ada negara tertinggal. Nah, Masya Allah. Ya, ini sebenarnya sudah
sudah secara alamiah, secara natural itu pasti terjadi, gitu ya. Tidak perlu diciptakan, sudah terjadi itu secara alam. Itu menjadi qadarullah, ketentuan Allah, gitu ya. Mas wa batha minhuma rijalan katsira, di mana Allah jadikan manusia berkembang biak menjadi banyak antara laki-laki dan perempuan dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tentu antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara budaya satu dengan budaya yang lain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dalam Islam tadi nih, Masya Allah. Kenapa dalam Islam direkomendasikan hanya klasifikasi itu masyarakat kepada Muslim? Nah, karena ada aturan. Bagaimana Muslim dengan Muslim yang lain? Muslim yang kaya, Muslim yang miskin, tidak ada pandang, sama semuanya. Muslim yang berilmu, awak, dan Muslim yang awam, Masya Allah, semuanya sama. Muslim dari kalangan pejabat atau Muslim dari kalangan biasa, tidak ada bedanya. Nah, mereka semua dalam satu kelas, dalam satu kelompok. Nah, mereka punya aturan. Apa aturan pergaulannya? Azillatin alal mu'minin. Siapapun mereka, yang kaya, yang miskin, berhadapan dengan yang pintar dan yang awam, semuanya azillatin alal mu'minin. Mereka punya kewajiban untuk bersikap lemah lembut. Nah, lemah lembut ini menjadi siapa? Menjadi gambaran tentang hati yang halus, hati yang bersih. Di sana ada kasih sayang, di sana ada toleransi, di sana ada saling mendoakan, di sana ada ta'awun, di sana ada tawasobil hak, tawasobisab. Begitu luas, luar biasa. Nah, makanya kalau kita baca tentang hadis-hadis Rasulullah, Masya Allah, ini menyangkut tentang kehidupan yang tidak bicara secara individual. Masya Allah. Makanya kita berbicara tentang Islam itu tidak hanya bicara tentang masalah iman, rukun iman yang 6 dengan rukun Islam yang 5. Tapi justru kalau kita baca kitab-kitab Al-Quran, kita baca kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang bicara tentang keislaman, itu akan lebih banyak kita peroleh hal-hal yang kaitannya bukan kepada Muslim individual, tapi Muslim secara masyarakat. Nah, kan? Coba kalau Islam hanya bicara tentang rukun iman, 6 saja, rukun iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian rukun Islam. Tapi yang lebih banyak dan lebih luas justru yang menyangkut tentang muamalah, tentang munakahat, ya kan? Dari tentang pernikahan saja kemudian menimbulkan apa? Dampak lain lagi, ada hukum talak, ada hukum nikah, ada hukum waris, ada hukum dan seterusnya, Itu dari munakahat. Masya Allah. Belum lagi dalam hal muamalah, ada masalah jual beli, ada masalah hutang piutang, ada masalah gadai, ada masalah kepemilikan, ada masalah tijarah. Masya Allah, luar biasa. Nah, disitulah pentingnya tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, tidak cukup bicara tentang individual. Kalau dia menjadi orang hebat secara individual kepada Allah, belum tentu dia menjadi orang yang hebat dalam sisi masyarakat. Nah, makanya itulah Islam dengan memiliki wawasan, dengan cakupan syariat yang begitu luas. Nah, makanya di sini adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Nah, aizzatin alal kafirin, berlaku tegas. Nah, ini pun ada apa? Ada aturannya. Bagaimana sikap hak muslim terhadap non muslim yang apa? Yang tadi, yang muahad, taruhlah. Yang muahad, yang terikat perjanjian. Itu ada hadis-hadisnya, ada aturannya. Bagaimana muslim dengan non-muslim yang dia zimmi. Zimmi itu artinya ya, Masya Allah, bisa bergaul, bisa berdampingan, bisa tidak permusuhan. Tapi mereka bagian dari masyarakat yang dilindungi oleh Islam. Bagaimana aturannya? Begitu jelas. Nah, makanya kelihatannya sederhana di sini. Sifat Hizbullah yang kedua adalah azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Masya Allah, begitu jelas perbedaan, furqan, perbedaan antara aturan dalam Islam dan terbelah menjadi dua. Ini loh bagaimana dinamika kehidupan antara sesama muslim, azillatin alal mu'minin. Bagaimana aturan kehidupan berinteraksi sosial secara tadi antara muslim dengan non muslim, begitu jelas. Nah, makanya sekali lagi perlu kita pahami kenapa di sini disebutkan klasifikasi yang direstui dalam Islam itu globalnya 2, menjadi muslim atau non muslim, karena menyangkut di dalamnya adalah aturan hak dan kewajiban. Subhanallah. Nah, nanti menyangkut kepada tadi, ya kan, hak dan kewajiban suami istri. Loh, ada kemungkinan suami istri yang berbeda agama.
hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Dan ada tidak menutup kemungkinan ada orang tuanya yang muslim, anaknya non muslim atau sebaliknya. Kemudian ada hak dan kewajiban suami istri. Ada nggak kira-kira suaminya muslim, istrinya non muslim? Ada hak dan kewajiban terhadap keluarga tetangga. Ada nggak yang tetangganya non muslim? Ada juga. Nah inilah kaitannya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita hidup di masyarakat itu bertetangga dengan non muslim atau bersama muslim. Masya Allah. Dan kemudian adalah hak dan kewajiban terhadap kerabat. Yang kerabat itu juga ada yang kerabat muslim dan kerabat non muslim. Masya Allah. Belum lagi bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap sesama muslim dalam bermasyarakat. Belum lagi hak dan kewajiban kita terhadap non-muslim. Belum lagi hak dan kewajiban kita kepada siapa tadi? Boleh jadi penguasa muslim. Sehingga di dalam Islam diatur bagaimana kewajiban seorang makmum terhadap amirnya, terhadap imamnya, terhadap pemimpinnya. Begitu jelas. Nah, ini ayat yang sering kita baca. Coba kalau Mas Agus baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah itu kaitan apa itu? Kan itu bicara tentang hak dan kewajiban antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Masya Allah. Jadi tidak menafikan. Nah sehingga pernah menjadi hal yang viral di masa beberapa tahun yang lalu tentang Al-Maidah ayat 51. Ya kan itu kan kaitannya tentang hak dan kewajiban. Masya Allah. Lah kalau kita melihat kacamatanya kekinian dengan konteks satu negara mungkin membingungkan. Tapi kalau kita melihat kacamata dengan kacamata Al-Quran dalam konteks masyarakat yang tadi disebut dengan Hizbullah, masyarakat yang berpihak kepada agama, jelas nggak mungkin masyarakat Hizbullah dengan tujuan yang jelas, dengan aturan yang jelas, dengan teladan yang jelas, dengan dustur kitab suci yang jelas, mereka akan keluar dalam kebijakan mengambil dalam masyarakat itu kepemimpinan yang berbeda agama, jelas. Nah, itu kan masalahnya begitu. Jadi kan tadi landasannya surat apa nih Mas Agus? Quran surat Al-Maidah ayat 54. 54. Nah, yang tadi saya bicarakan pernah menjadi viral ayat yang keberapa? 51. 51 dan masih konteks yang sama, ya kan? Kalau kita hubungan dengan ayat munasabah. Belum nanti kalau kita bicara dengan ayat yang ke 57, 58. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum lahwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu itu sebagai senda gurau dan permainan. Tuh, Masya Allah. Jadi munasabah ayat 51-nya, munasabah ayat sebelumnya itu terkait tentang apa? Bagaimana kacamata Islam melihat hak kewajiban antara masyarakat yang luas ini di antara bagaimana terhadap pemimpin mereka. Dan hak dan kewajiban antara pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Dan bagaimana aturan dalam bermasyarakat. Nah, coba kalau konteksnya nih ayat yang 51 semuanya nih Mas Agus ya. Semuanya Rasul wafat. Apakah mungkin kemudian orang-orang yang menjadi sahabat Nabi kemudian sangat memahami pentingnya pengganti Rasul untuk melanjutkan dakwah ini, kemudian terfikir oleh mereka memilih masyarakat yang non muslim menjadi pemimpin? Nggak mungkin ya. Jadi kenapa? Karena saat itu konteksnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepentingan para sahabat untuk menunjuk khalifah penggantinya itu adalah bukan untuk kepentingan semata-mata kekuasaan dunia, tapi bagaimana Islam itu bisa berjalan seperti halnya di masa Rasul dengan kepemimpinan yang berbeda. Konteksnya jelas. Dan gak mungkin saat itu muslimin sepakat milih non-muslim, ya kan? Iya. Kalau konteksnya saat itu. Nah, maka pada ayat tadi, kalau kita membaca surat Al-Maidah 51, konteksnya kaitannya tentang Hizbullah, maka gak mungkin Hizbullah itu dalam bermasyarakat, dia akan mengambil pemimpin selain muslim. Gak mungkin, konteksnya jelas. Kenapa? Karena Hizbullah itu sendiri orang-orang yang Allah pilih, yang punya kekuatan, dan mereka punya tugas yang jelas untuk mengawal agama Allah. Bagaimana mungkin untuk mengawal agama Allah, mengawal amar ma'ruf nahi mungkar, tegaknya Islam, aturan Islam dalam hidup ini, dengan menjadikan muslim sebagai pemimpin mereka? Kan tidak mungkin. Masya Allah. Maka ketika kita bicara di sini
sikap atau sifat orang-orang yang disebut Hizbullah, adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Karena dalam konteks masyarakat Hizbullah itu tidak ada klasifikasi yang diizinkan oleh Allah kecuali klasifikasi yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ini loh, ada masyarakat muslim, ini ada masyarakat non-muslim. Kenapa? Karena menyangkut hak dan kewajiban dalam pergaulan mereka. Dari mana kita lihat adillah? Orang mukmin terhadap sesamanya adillah, berlaku lemah lembut, ya kan? Bagaimana penjabarannya nih? Kalau kita akan bahas lebih luas, saya cantumkan banyak hadis nih, masya Allah, terkait tentang ini nih. Kenapa dalam Islam itu, tadi saya menguatkan, kenapa dalam Islam itu direstui klasifikasi kepada berapa tadi? Klasifikasi 2, kalau enggak kafir adalah muslim, ya kan? Karena di sini disebutkan, Rasul menyebutkan dalam riwayat Imam Akhrajahul Khamsah, Imam yang 5. Ini selain Bukhari dan Muslim. Jadi Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, mereka semuanya menyantumkan ini. Hakul muslim alal muslim khams. Nah, kewajiban muslim atau hak selama muslim terhadap muslimnya ada 5. Raddus salam, yaitu menjawab salam. Wa yaduhul marid. Kemudian yang kedua, hak dan kewajibannya adalah iyadul marid, menjenguk orang sakit. Nah, masya Allah, kita menyangkut wa itba'ul janazah, kemudian mengiringi orang yang meninggal, wa ijabatud dakwah, dan kemudian menghadiri undangan, wa tasmit al-atis, kemudian juga memberi jawaban apabila saudaranya bersin, ia harus mengucapkan yarhamukallah. Jadi ketika ada muslim yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita menyambut dengan yarhamukallah. Begitu, masya Allah, itu hak dan kewajiban. Nah, ini baru satu hadis saja, masya Allah, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar dalam Islam, oh itu bicara tentang sosial, tentang humanis, kemanusiaan. Jadi kalau orang sakit, maka sebaiknya ditengok. Nah, itu kan bukan begitu. Tapi dalam Islam, bagian dari hak dan kewajiban, apabila sesama muslim itu sakit, maka mereka punya hak untuk dikunjungi, dan muslim yang sehat punya kewajiban untuk mengunjungi. Jadi bukan hanya sekedar ini humanis, ini bagian sosial, bukan. Itu bagian dari keislaman itu. Masya Allah. Nah, itu pun kemudian tidak hanya sekedar itu, Mas Agus ya. Ini baru sekedar sakit saja. Nah, begitu kita nengok, di sana pun ternyata ada aturannya. Ini aturan, baik aturan internal orang yang sakit. Nah, ada aturannya. Jadi bagaimana akhlak orang yang sakit? Nah, orang sakit aja ada akhlaknya. Coba, luar biasa. Ini kan dalam Islam. Pertama, dia orang sakit itu harus bersabar. Itu baru akhlaknya tuh. Yang kedua, orang sakit itu dalam sakitnya tidak boleh mengeluh, apalagi putus asa. Loh, itu ada aturannya. Subhanallah. Sampai Rasul kalau memang sakitnya sudah berat, sampai diizinkan doa. Kalau mau doa, ya Allah, jika kematian itu lebih baik bagiku, maka mudahkanlah. Jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka mudahkanlah. Sampai begitu. Tapi nggak boleh dengan kalimat yang putus asa. Karena putus asa itu bagian dari sifat setan. Coba, ini baru sakit tuh yang kedua. Yang ketiga, apa? Ini baru yang sakit saja, kewajiban orang yang sakit terhadap dirinya. Berobat. Nah, kan. Jadi bukan kemudian pasrah, karena berobat itu bagian dari tawakal. Ikhtiar, ya? Ikhtiar. Nah, setelah berobat, kemudian baru berdoa dan tawakal. Nah, itu baru orang sakitnya saja nih. Ini baru satu hak nih ya di sini. Masya Allah. Jadi kenapa dalam Islam itu hanya merestui masyarakat itu kepada muslim? Karena menyangkut tadi hak dan kewajiban. Menyangkut tentang aturan pergaulan. Begitu jelas gitu ya. Begitu jelas. Kalau sekarang ada muslim gitu kan, lebih senang melihat kepada non muslim dalam bergaul, dalam bekerja sama dibanding dengan muslim. Dipertanyakan itu. Nah, mestinya kan masya Allah ini ada hak dan kewajiban. Kenapa dalam Islam itu waman sya'afal yu'min faman sya'afal yakfur, tidak ada lagi pilihan. Kalau mau beriman, berimanlah, mau kafir, kafirlah. Karena itu menyangkut setelah dia menjadi muslim, mau beriman, ada konsekuensi pergaulan hak dan kewajiban. Masya Allah. Nah, itu baru kepada yang sakit,
Ya kan kita bicara sakit doang ini. Nah, kemudian belum, nah karena saya yang sehat, karena dia muslim yang sakit, saya muslim yang sehat. Apa tadi kewajibannya? Mengunjungi. Nah, dalam mengunjungi sendiri ada aturannya. Gimana Mas Agus aturannya? Aturan menjenguk orang sakit. Nah, kan begitu kan? Pertama mendoakan. Yang kedua memberi semangat. Tuh, jadi walaupun kita secara medis paham, wah ini mungkin secara medis bisa saja ini sudah berat. Nah, mungkin sudah kritis. Tapi ada adabnya bagaimana orang yang mengunjungi orang sakit. Nah, disitulah diberi motivasi, diberi harapan yang besar, ya kan? Dengan nilai-nilai muatan akidah. Allah, masalah faida maritu fahuwa yasfin. Kalimat bagaimana Nabi Ibrahim, apabila aku sakit ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Jadi kalau sudah kata Allah lah yang menyembuhkan, tidak ada kata mustahil dalam kesembuhan. Nah, itu diperlukan itu. Subhanallah. Kemudian nasihatnya. Ini baru. Kemudian tidak hanya saat kita memberikan motivasi saja, ya, ternyata dilihat ini kayaknya sudah mulai kritis ini. Jadi sudah tidak komunikatif lagi, sudah tidak bisa dikasih motivasi, maka ada aturan yang lain, mentalkin. Tuh. Masya Allah itu sampai begitu aturannya. Ini baru satu hak dan kewajiban. Mentalkin, ditalkinkan, ya kan? Apa yang perlu ditalkinkan? Itu perlu juga ilmu di sana, Masya Allah. Nah, kemudian kira-kira kalau sudah mentalkilkan berat, ada ini orang yang melihat banyak nih yang menjenguk. Nah, mungkin yang mentalkin cukup 1 orang 2 orang. Yang lain ngapain? Baca Al-Quran, baca Yasin, Al-Baqarah, yang bisa memudahkan ketika sakaratul maut ini dimudahkan oleh Allah. Begitu jelas aturannya, subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita bicara secara hak dan kewajiban saja, begini belum selesai ini. Nah, kan? Masya Allah. Ya, ini kadang-kadang diabaikan. Nah, taruhlah klimaknya ini meninggal. Hatta keluarga sendiri kadang-kadang nggak tahu apa yang mesti dia lakukan, ya kan? Mestinya kan ini sebelum muncul kewajiban yang 4. Apa itu kewajiban yang 4? Kewajiban yang 4 bagi orang yang hidup menyaksikan muslim yang meninggal adalah memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian memakamkan. Nah ini kan kewajiban hak mayit dari muslim yang hidup 4. Tapi sebelum kepada hak 4 ini ada lagi. Apalagi kewajiban yang hidup. Pertama dilihat, ini yang meninggal ini matanya mungkin masih melek. Wah, apa tuh? Ditutupkan. Itu bagian hak. Masya Allah. Kemudian mungkin mulutnya membuka gitu kan, sehingga perlu ditali supaya diikat dengan apa gitu supaya tertutup. Nah sampai begitu, Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa? Dilepaskan semua pakaiannya yang itu nanti untuk mempersiapkan dan memudahkan dalam proses pemandian. Sehingga Masya Allah jelas. Sehingga ketika posisi mata sudah terpejam, tangan diposisikan, itu semua kewajiban-kewajiban sebelum 4 kewajiban tadi dalam penanganan mayit. Masya Allah. Kita kadang-kadang menjenguk, ini ada bapaknya, ada saudaranya, ada anak-anaknya, tapi jenazahnya masih melotot, masih ini kan. Nah, itu kan kaitannya tentang paham atau tidak tentang hak dan kewajiban. Nah, itu baru sakit saja. Nah, Masya Allah. Kemudian apakah setelah dimakamkan selesai? Nah, disinilah selesainya. Kewajiban seorang yang hidup terhadap muslim yang meninggal 4 selesai begitu pemakaman. Apakah kemudian setelah di pemakaman selesai? Tidak. Ada kewajiban muslim yang hidup terhadap keluarga musibah yang masih hidup. Apa namanya? Takziah. Nah, dalam takziah itu nggak ada lagi kaitannya dengan yang mati kecuali mendoakan. Karena takziah ini, kalau yang mati tadi kewajibannya memandikan karena dia nggak bisa mandi sendiri, ya kan? Mengkafankan karena memang begitu, dan kemudian menyolatkan, kemudian memakamkan, sudah selesai. Baru kemudian yang ditinggal mati ini keluarga besarnya adalah orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Adillatin alal mu'minin. Bagaimana kemudian sesama orang muslim itu tadi bisa menerawang perasaannya. Dia sangat sedih. Bisa dirasakan oleh muslim yang lain yang tidak tertimpa musibah. Adillatin. Nah, itu bukan hanya dalam pembahasan konteksnya sosial, humanity, kemanusiaan, tapi menjadi bagian dari nilai iman. Coba bayangkan. Nah, jadi Islam itu memang tidak hanya mengatur individu
kemudian kewajibannya kepada Allah selesai, tidak. Justru sebagian besar itu menyangkut tentang hak dan kewajiban. Kalau tadi saya sebutkan hak dan kewajiban manusia kepada Allah jelas. Tapi hak-hak yang lain banyak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sama muslim, hak bekerja, kepada amir, kepada imam. Nah, lebih banyak hak mana terhadap Allah? Masih banyak hak-hak terhadap selain Allah, walaupun yang pokok itu berdiri di atas akidah dan haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jadi itu baru menyangkut tentang orang tadi di sini kan baru saya bacakan hadisnya, wa yadul marid wa ittiba'ul janais, ya kan? Jadi hak sesama muslim itu yang berikutnya adalah tadi mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Selesai itu tidak, masih ada hak. Ya Allah, dia siapa sih yang tidak sedih ditinggal orang tuanya? Siapa yang tidak berduka kehilangan suaminya? Siapa yang tidak berduka dan seterusnya? Jadi perasaan itu kemudian diikat oleh iman. Kemudian iman ini menjembatani lahirnya syariat hak dan kewajiban. Maka setelah mayat kita hantarkan ke tempat peristirahatannya menghadap Allah, baru kita berpaling kepada kewajiban yang lain. Oh, ada keluarganya. Maka dalam Islam dikenal dengan takziah. Ya kan? Bagaimana menghibur? Coba kalimat azza ya uzu takziah. Menghibur. Orang yang sedih menjadi tidak sedih, itulah konteksnya. Yang tadinya tidak sabar menjadi sabar, itulah konteksnya. Yang tadinya sudah mulai rapuh jiwanya menjadi tegar kembali dalam menghadapi kehidupan karena musibah yang Allah berikan. Coba luar biasa. Itulah sentuhan Islam yang luar biasa. Nah, maka pada ayat ini kelihatan luar biasa nih Hizbullah. Ya. Luar biasa ini kaum yang disebut Hizbullah yang Allah selalu siapkan di setiap zamannya. Mayyartadda minkum ang dini. Siapa yang tidak ada lagi orang mau disebut dengan Hizbullah membela agama, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka Hizbullah. Begitu. Jadi kalau ada di setiap masa hari ini dalam kondisi fitnah yang besar, maka tidak ada lagi kelompok muslimin yang berjuang membela agama Allah. Kalau memang sudah tidak ada lagi, dalam makna mereka mundur dari tanggung jawab. Mayyartadda minkum an dinihi fasaufa yatilah, maka Allah akan datangkan saat itu juga Hizbullah yang lain. Coba Masya Allah. Nah, artinya justru ini menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita hidup di masa kita ini menjadi Hizbullah, pembela agama Allah. Itu yang penting. Masya Allah. Dan kemudian juga tidak merasa mengklaim mana yang Hizbullah, mana yang Latan. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai muslim. Pertama, kita mendapatkan hidayah Islam dan iman saja sudah pilihan dari Allah. Yang kedua, ketika kita mensyukuri nikmat itu dan kita memposisikan diri untuk membela agama Allah, itulah Hizbullah. Kalau kemudian kita belum layak menjadi Hizbullah, maka selaraskanlah diri kita dengan sifat-sifat Hizbullah. Adillatin alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut terhadap tadi. Sikap lemah lembut ini maknanya luas sekali. Tadi terhadap orang sakit sama muslim bagaimana, kemudian yang tertimpa kematian bagaimana, kemudian terhadap orang-orang yang sedang tertimpa musibah karena sebagian keluarganya meninggal bagaimana. Itu baru pada tingkat musibah kematian. Belum kepada hutang piutang, muamalah, ya kan? Belum kepada tadi care terhadap sesama muslim yang mungkin bermasalah dalam pernikahan dan perkawinannya. Belum kepada ahli warisnya. Belum, subhanallah, luar biasa itu Islam. Nah, jadi itulah karena begitu indah dan luasnya, nggak mungkin kita berdiri sendiri, berjalan sendiri, menjadi muslim yang kafah. Karena menjadi muslim yang kafah itu tadi bersama. Maka disebut mereka adalah Hizbullah. Bukan hanya satu orang, tapi kelompok yang Allah pilih dengan kekuatan yang hebat mengawal amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Mau dibacakan lagi nggak nih hak dan kewajibannya? Ini saya cantumkan di sini ada berapa nih? Ada sekitar lebih terkaitan baru terkait ada muslim itu ada 13 hadis, Masya Allah. Itu baru satu, ya kan? Nah, sampai kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannah, tidak akan kalian masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman kepada Allah. Jadi syarat masuk surga itu beriman. Wala tu'minu, dan tidak akan kalian mencapai tingkat keimanan hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Coba Masya Allah.
Jadi ini tahapan kita sama-sama muslim, tujuannya satu, pengen masuk surga. Tapi kemudian tidak saling mencintai. Loh, syaratnya tidak akan pernah dikategorikan orang mencapai tingkat keimanan yang sempurna tanpa mereka bisa saling mencintai karena Allah. Ala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Jadi diberi jalannya. Jadi katakan nggak akan masuk surga kata Rasulullah kecuali mereka beriman. Oh, berarti kalau kita ingin masuk surga kita harus beriman dulu. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Beriman itu berarti jalannya saling mencintai, ya kan? Kemudian ditunjukkan oleh, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang kalau kamu kerjakan itu akan mengantarkan Anda untuk saling mencintai. Masya Allah. Apa itu? Afsus salam alaik bainakum. Coba, ini sederhana. Tebarkan salam saja di antara kalian. Masya Allah. Tebarkan salam saja. Itu menjadi pintu pertama untuk terciptanya rasa cinta dan saling mencintai satu dengan yang lain. Coba, Masya Allah. Jadi bicara Islam itu bicara yang global, yang ijmal, yang besar sebagai apa? Sebagai plafon perjalanan dan tujuan jihadnya, tapi juga bicara hal-hal yang teknis yang kecil, yang menjadi jembatan, yang semuanya itu tidak dikategorikan ini hebat, ini kecil, tidak. Semua amal ibadah yang diterima oleh Allah, baik besar maupun kecil, itu adalah karunia yang luar biasa. Itulah dalam Islam. Makanya tadi orang kaya dia bersodakoh 1 miliar biasa. Orang miskin bersodakoh 1000, mungkin itu bisa luar biasa dalam Islam. Nah, begitu kira-kira. Jadi tidak, ukurannya tadi tidak seperti kacamata materialisme. Ukurannya itu iman. Makanya kelompok masyarakat yang direstui dalam Islam itu hanya 2. Kalau enggak iman, mukmin adalah kelompok kafir. Ukurannya itu iman. Kalau sudah ukurannya iman, boleh jadi orang yang setiap hari dia umroh karena kayanya, karena mampunya. Boleh jadi dia kalah dengan orang yang miskin, yang ikhlas, yang baik, yang dia sebenarnya pengen umroh, tapi karena ketidakmampuannya dia hanya bisa tahajud dan sholat 5 waktu. Boleh jadi di mata Allah karena ini iman, sudut pandangnya lebih mulia ini. Tuh. Jadi patokan penilaian, kemuliaan, kedudukan dan derajat itu bukan kepada tadi kacamata materialisme, bukan kacamata komunisme, bukan kacamata aristokrasi, tapi kacamata Islam. Dalam Islam klasifikasi manusia hanya pada kelompok mukmin dan kelompok kafir. Subhanallah. Nah, jadi begitu, sederhana. Yang sederhana saja kita sudah berat, ya kan? Coba ketemu muslim ya, assalamualaikum, kan jarang sekarang, ya kan? Masya Allah, seakan-akan ini bukan aturan, seakan-akan begitu. Padahal kalau kita teliti, ini ada buku Riyadhus Shalihin. Bagaimana aturan salam, ya kan? Dari orang yang sama-sama jalan gimana? Orang yang berkendaraan dengan yang berjalan gimana? Kalau sendiri dengan kelompok orang bagaimana? Kalau yang tua dengan yang kaya, sampai diatur begitu. Coba kurang apa lagi SOP-nya gitu, kalau mau dikatakan SOP-nya, ya kan? Judulnya, programnya menebarkan salam. Tadi kan nih programnya. Bagaimana caranya supaya sesama muslim itu saling mencintai, kata Rasulullah. Caranya, maukah aku tunjukkan? Jika kamu mengamalkan ini, kamu akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam. Itu programnya. Programnya menebarkan salam. SOP-nya tadi. Gimana caranya? Kalau yang kecil, salam kepada yang tua, gitu ya. Kalau yang berjalan, salam kepada yang duduk. Kalau yang berkendaraan, salam kepada orang yang berjalan atau duduk. Orang yang banyak jumlahnya, salam. Disalami oleh orang yang jumlahnya sedikit. Sampai begitu SOP-nya, coba. Kurang apa lagi? Tapi prakteknya, nggak ada yang salam. Luar biasa. Loh, inilah keislaman kita. Masya Allah. Sehingga, itu kelompok saya, assalamualaikum. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Karena satu pengajian, satu harokah, seakan-akan dialah ikhwan saya, satu-satunya. Sehingga, jadi, ketemu di masjid, assalamualaikum. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Ketemu di pasar, assalamualaikum. Ini ada ketemu muslim lain. Ya, kelihatan muslimnya dari apa? Pakaiannya, jubahnya. Kenapa nggak salam? Bukan teman saya. Nah, kenapa kok nggak salam? Bukan kelompok saya.
Kenapa nggak salam? Bukan masjid saya. Loh, Masya Allah, coba bayangkan. Inilah, Masya Allah. Karena tadi dalam memahami konsep Islam yang begitu luas, kita kurang detailnya. Itu baru 2 hadis nih. Baru 2 hadis nih. Ini masih ada berapa di sebelah? Masya Allah. Nah, nih. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa hufira lahuma qabla yatafarraqa. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tidaklah dari 2 orang muslim yang saling bertemu kemudian ia bersalaman, tuh, berjabat tangan. Assalamualaikum. Nah, berjabat tangan tuh. Masya Allah. Illa ghufira lahum, kecuali Allah ampuni keduanya. Qabla ayatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Nah, gara-gara ini jadi ribut gitu kan. Gak ada sunnahnya kan, bersalam-salaman. Padahal hadisnya masalah. Padahal ini tidak bisa. Kalaupun ketemu di mana saja salam itu sudah menggugurkan. Masya Allah. Nah, ini sebenarnya kita tidak memahami tentang Islam atau belum membaca Islam sehingga kita bisa menjustis satu sama lain. Mungkin karena tadi secara akidah kita belum bisa memahami kenapa dalam Islam itu disebut adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Karena itu menggambarkan bahwa muslim itu dari manapun, kelompok manapun, negara manapun, selama dia sebagai muslim predikatnya itu adalah saudara kita. Kaya, miskin, awam, pintar, pejabat atau sama muslim itu satu warga, satu keluarga. Itulah saudara kita sama muslim. Masya Allah. Adillatin alal mu'minin. Jadi sehingga kita bisa mempraktekkan itu kepada orang kaya, luar biasa takzimnya, ya kan? Kepada muslim yang mungkin lemah ekonomi, aduh, boro-boro kita memuliakan, menghormati, mungkin merendahkan. Berarti tidak memahami tentang ini. Masya Allah. Jadi dia bisa tadi secara formalitas dia sebagai muslim, tapi sudut pandangnya tidak bedanya dengan bagaimana orang materialis melihat terhadap manusia. Yang kaya dia hormati, yang miskin dia tidak hormati. Jadi mengaku muslim, tapi sudut pandangnya, makanya sering kita dengar akidah itu membentuk cara pandang, ya kan? Cara pandang itu akan membentuk persepsi. Persepsi itu akan melahirkan perbuatan, tindakan. Nah, perbuatan yang terus-menerus karena persepsi, cara pandang dan pemahaman yang benar itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Kan begitu runutannya. Maka orang muslim punya sudut pandang, persepsi, tingkah laku yang berbeda. Orang muslim karena akidahnya berbeda, landasannya hidup berbeda, maka tujuannya berbeda, cara pandangnya beda, sikapnya pun berbeda. Nah, begitu. Jangan sampai kita mengaku muslim, tapi justru sikap kita, persepsi kita, cara pandang kita berbeda dengan apa yang dituntunkan dalam Islam. Subhanallah. Ini pentingnya di situ. Nah, itu baru 2 hadis ya. Jam berapa nih? Sudah 59 jam 1.30. Ini enggak kelar-kelar nanti. Yang jelas adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Kenapa Islam di sini sebagai salah satu sifat Hizbullah adalah tadi bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin dan berlaku tegas terhadap orang kafir. Karena memang adanya klasifikasi dalam Islam adalah kelompok muslim dan kelompok kafir, itu menyangkut tentang sikap, aturan, pergaulan dalam kehidupan mereka. Karena dalam Islam, aturan dan sikap pergaulan itu semuanya dibingkai menjadi syariat yang bernilai amal soleh. Sedangkan ketika terlepas dari syariat Islam ini, maka tidak ada lagi amal-amal yang baik dalam pandangan Islam, karena semuanya itu hanya sebagai fata morgana. Makanya dalam Islam nih, wa may yusrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, artinya tidak berdasarkan iman Islam, faka'annama kharra minas sama, maka hidupnya itu seperti orang yang terjatuh dari langit. Punya pijakan enggak terjatuh dari langit? Sampai ke bumi masih alhamdulillah, ya kan? Kalau dia adanya jatuh dari langit tapi masih di atas gravitasi, nggak akan ke bumi itu, masya Allah. Fatah futair. Kemudian sudah melayang-layang nggak jelas, ditangkap dia oleh apa tadi? Ditangkap dia oleh burung. Nah, kalau burungnya ini adalah setan, gimana lagi? Masa fatah futair, watahwi bihiru, kemudian diombang-ambingkan dengan angin. Masya Allah.
Itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Had. Artinya orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tidak punya pijakan. Hidup dia ya tadi, tidak punya aturan yang jelas, patokan akhlak yang jelas, ukuran baik buruk yang jelas, yang ada hanya keinginan dan gelora hawa nafsu yang tidak pernah berujung. Itu saja. Berbeda dengan orang mukmin. Maka orang mukmin itu terhadap mukmin yang lain apa? Nah, tadi punya sikap yang tegas yang jelas. Bukan hanya sikap itu kemudian wujud sebagai sosialisasi, sebagai masyarakat sosial, atau sebagai wujud humanisme atau naturalisme, tapi semua pergaulan yang besar sampai yang kecil itu dibingkai dengan satu syariat yang disebut dengan syariat Islam atau ibadah kepada Allah. Masalah. Jadi ngomong assalamualaikum itu ya kan hal yang lumrah ketemu, tapi dalam Islam ini bernilai luar biasa. Nah itulah Masya Allah. Jadi tadi orang yang bertauhid itu berpijak kepada aturan yang jelas, sehingga lahirnya semua tingkah laku di atas keimanan itu tidak ada yang sia-sia dalam Islam. Semuanya bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Amin Nuroni atas tausiahnya di siang hari ini. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi pengantar tausiah kita di hari ini, yaitu tentang Hizbullah Pengawal Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Landasan Al-Qur'annya Quran Surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ini sebenarnya masih panjang Ustadz ya? Iya betul. Tengah di sini ya. Ini baru sifat yang kedua. Baru sifat yang kedua. Adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Ya. Baik ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Jadi siapkan pertanyaan yang akan Anda sampaikan kepada Ustadz Amin Nuroni. Tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Tema kita di siang hari ini ikhwan dan akhwat masih tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Subtema Hizbullah Pengawal Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bersama Ustadz Amin Nuroni. Baik di 0218451512 atau di WhatsApp di 08111999 silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dan mengajukan pertanyaan ataupun Anda yang ingin berpendapat. Kami tunggu dan kita akan awali pertanyaan pertama datang dari Bapak Haikal di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, rupanya menjadi muslim itu adalah belajar terus-menerus sepanjang hayat terkandung. Ya. Demikian Ustadz, dan tentu saja menjadi muslim yang benar juga berarti tidak bisa meremehkan siapapun. Saya merasa kecil sekali diri ini, namun alhamdulillah diri ini dipilih dalam Islam. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi Ustadz dan juga Radio Silaturahim. Ya, Masya Allah, itu komentar yang cukup bagus dan indah. Ya memang kita artinya belajar ini memang untuk apa? Untuk menjalani hidup supaya lebih mudah dan lebih berkualitas. Ya, sebenarnya dengan kita tahu bahwa petunjuk itu nikmat yang besar, menjadi muslim itu pilihan Allah yang luar biasa, itu saja sudah menjadi modal untuk kita banyak bersyukur dan berbuat kebaikan sebenarnya. Nah, apalagi kemudian kalau ilmu luasnya, lautan ilmu dalam Quran itu dibedah lagi, oh Allah luar biasa. Jadi semakin menyelam, bukan semakin besar diri kita, justru merasa semakin kecil diri kita. Semakin dalam lautan, semakin besar ikan yang kita temui dan semakin kecil diri kita. Nah, itu kira-kira begitu. Ibaratnya, gambarannya. Jadi kayaknya tidak ada celah lagi ketika kita merenung dan mendalami ilmu Allah ini untuk kita sombong, kita merasa tinggi, kita merasa hebat. Nggak ada lagi celah itu sebenarnya, kan? Nah, justru itulah. Maka dalam Islam itu semakin berilmu ya semakin tunduk dia. Itu berarti ilmunya benar. Semakin berilmu dia semakin merasa takut kepada Allah, berarti ilmunya benar. Nah, gitu kan? Makanya disebut orang yang paling takut adalah ulama. Apa? Ilmu yang bisa mengantarkan dia merasa kecil dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya betul tadi betapa batasan mencari ilmu tidak ada batasnya sampai kita meninggal. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan yang kedua datang dari Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kemudian dengan negara yang mayoritas muslim tapi kemudian pimpinannya tidak condong pada syariat Islam, bahkan yang membela orang kafir setelah melecehkan syariat pun masih banyak. Apa saja yang bisa dilakukan orang awam untuk tetap berada di jalan dakwah Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakumullah. Ya, subhanallah. Jadi pada konteks kajian kita siang hari ini adalah bagaimana kita menjadi bagian dari Hizbullah. Siapa itu Hizbullah? Orang-orang yang berpihak kepada Allah. Siapa itu Hizbullah? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Itu sebenarnya konteks yang sifatnya internal sekali kaitannya dengan kita sebagai seorang muslim. Kita memilih muslim, kita menjadi muslim ini karena pilihan Allah. Dan kita mencintai Allah karena kita tahu bagaimana Allah itu maha segalanya, gitu kan? Nah, dan wujud cinta kepada Allah itu ketundukan dan kepatuhan. Jadi tidak ada ketundukan dan kepatuhan kita kecuali landasannya sifat yang pertama adalah mencintai Allah. Begitu. Sampai kemudian adillatin alal mu'min aizzatin alal kafirin itu pun bagian dari karena kita mencintai Allah. Jadi
percaya Allah yang maha segalanya, percaya agama Allah yang benar, percaya bahwa ada hisab, ada amal baik yang akan diganjar, ada amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Itulah yang melandasi kita. Saya ingin menjadi Hizbullah. Kenapa? Karena Hizbullah pasti menang. Humul ghalibun. Nanti di ujung ayatnya begitu, pasti menang. Nah, bagaimana Hizbullah? Hizbullah itu bagaimana kita berupaya menjadi muslim yang berpihak kepada agama Allah, kepada Allah. Nah, tidak harus kemudian mesti di medan pertempuran saja. Kita menjadi muslim yang baik, menjalankan syariat, menjalankan aturan sesuai kemampuan kita, mengikuti contoh Rasulullah sebagaimana yang kita mampu. Itu sudah bagian dari untuk berupaya menjadi Hizbullah, gitu ya. Bagaimana terhadap terhadap pemerintahan yang mungkin justru tidak sejalan dengan tadi, ya. Itulah bedanya. Kalau Hizbullah itu adalah orang-orang yang berpihak kepada Allah. Kalau dia berbentuk kelompok-kelompok yang memang konsen untuk membela agama Allah, syariat Allah. Kalau dia membentuk satu pemerintahan, siapapun dimanapun, kalau memang pemerintahan itu konsen untuk apa? Menegakkan syariat Allah, menjalankan syariat, ya itu bagian dari Hizbullah, begitu. Tapi kalau ada pemerintahan yang masyarakat muslim tapi konsentrasinya tidak untuk membela agama Allah, justru pure untuk mencari kekuasaan dan duniawi, berarti dia bukan bagian dari Hizbullah. Maka dimanapun kita sebagai muslim berada, hendaknya kita berperan sebagai Hizbullah. Begitu. Di tengah masyarakat dengan pemerintahan yang mungkin tidak membela syariat Islam, disitulah kita berkesempatan untuk beramal soleh menjadi Hizbullah, dan seterusnya dan seterusnya. Di tengah masyarakat yang mayoritas muslim senang menjalankan syariat, kita bagian dulu dalam penegakan syariat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin Nurani mohon pencerahan agar kita sesama umat muslim selalu mencontoh contoh yang terbaik dari Rasulullah SAW dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara, agar saling merangkul satu sama lain, tidak saling membedakan dan saling mencintai sesama umat. Syukran. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya, dan itu memang bagian dari tadi, bagian dari hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Nah, saya kasih contoh bagaimana kita mewujudkan hak dan kewajiban itu dalam membentuk keluarga yang sakinah. Nah, keluarga yang sakinah, yang tenang, yang damai itu ya tadi bawa ke rumah mawaddah, kasih sayang, rahmat, ya, mawaddah warahmah, ya kan? Kasih sayang baik yang sifatnya fisik maupun yang non fisik. Nah, kalau kasih sayang yang sifatnya fisik ya tadi. Nah, di sini disebutkan nih di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasofahu yudhibul ghilla. Hendaknya kalian saling berjabat tangan, karena itu akan menghilangkan ghil. Ghil itu artinya rasa dengki yang paling rendah, itu ghil dalam hati. Jadi ternyata Rasul menyebutkan di riwayat Imam Malik, tasofahu, terus watahadu, dan hendaklah kalian saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Coba dalam berumah tangga, mawadah, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu tidak hanya sekedar ungkapan kasih sayang, hadiah. Coba kalau sebenarnya kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk pemberian-pemberian, gitu ya. Ya, pulang dari rasil bawa gorengan. Ini hadiah untuk istri, gitu kan. Masya Allah. Jadi tahadu disebutkan di sini. Tahabu, maka dan kalian saling mencintai, watadhabus syahna, maka akan hilang dari diri kalian rasa iri hati. Loh, ternyata saling memberi, saling mencintai dengan berjabat tangan itu menghilangkan tadi rasa iri hati. Berawal dari hil, itu rasa dengki yang paling. Masya Allah, itu luar biasa. Ini kan bagaimana Islam itu mengajarkan ya tadi membangun masyarakat yang luar biasa dalam kehidupan tuh, wala tabaghadu. Nah, ini petunjuknya bagaimana kita membangun tabaghadu, jangan kalian saling membenci, tahasadu, jangan kalian saling hasad, tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, ya kan?
Jadi mencerca dari belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah Anda adalah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yakhiru li muslimin ayyajru akhahu fawqa salas. Tidak halal hukumnya bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa karena ada sesuatu masalah fawqa salas, di atas 3 hari. Sampai diatur begitu. Subhanallah. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu bagian dari hak dan kewajiban. Nah, sesungguhnya kenapa dalam Islam itu di sana dibahas tentang hak dan kewajiban? Karena inilah yang akan menjabatani terbangunnya keharmonisan masyarakat baik dalam skup kecil maupun skup besar. Begitu. Belum lagi hadis Nabi ini yang menjadi masalah. Iyyakum wadzon. Coba jauhi oleh kamu itu prasangka. Nah, ini kan Masya Allah. Coba di dunia politik, di dunia pergaulan, di dunia bisnis, atau di dunia apa? Di dunia apa? Kerjasama. Kalau sudah muncul tadi dzon, prasangka, nah itu udah menjadi hal bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit ketidakharmonisan. Nah, dalam Islam aturan itu disebutkan iyyakum wadzon, jauhi oleh kamu prasangka. Fa innadz-dzan akdzabul hadis. Karena sesungguhnya namanya prasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Wala tajassasu. Nah, sampai begitu. Jangan kalian saling memata-matai. Nah, biasanya kalau sudah prasangka itu pada akhirnya saling mencari kelemahan. Saling mencari apa? Kartu apa? Kartu dan seterusnya. Coba bayangkan, disebutkan di sini. Pertama berawal dari zon, kemudian wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Nah, berarti zon itu menjadi pintu ketidakharmonisan. Coba bayangkan kalau dalam kita nih negara yang besar, masyarakat muslim yang mayoritas, tapi para pemimpinnya itu berawal dari zon, saling prasangka. Nanti pada ujung-ujungnya tadi, ya kan? Tajassasu. Masya Allah, memata-matai. Masya Allah. Nah, kalau sudah memata-matai kan ini bukan berlomba untuk memaslahatkan, untuk memakmurkan, untuk mesejahterakan. Nanti berlomba untuk mencari tahu kelemahan sesama. Nah, ini bagaimana mau menjadi bangsa yang besar. Masya Allah. Baru kemudian setelah wala tajassasu wala tanafasu. Jangan kemudian mencari kesalahan. Nah, jadi pertama zon, prasangka, kemudian saling memata-matai, kemudian tanafasu, jangan mencari-cari kesalahan. Nah, biasanya kalau sudah apa tadi, memata-matai, kemudian dia buka kartunya, saya buka kartunya. Namanya kan cari kesalahan. Subhanallah. Nah, jadi luar biasa nih hadis Rasulullah SAW. Wala tahasadu wala tabaghadu dan seterusnya. Karena nanti dari situ akan menimbulkan saling menghasad, saling membenci, dan kunu ibadallah ikhwana dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Ini bagian dari bagaimana hak dan kewajiban itu menjadi aturan yang jelas dan pasti dalam Islam. Tujuannya adalah membangun keharmonisan secara luas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kita tidak boleh berprasangka, tidak boleh mata-matai, dan tidak boleh mencari kesalahan. Iya, betul. Itu aturan yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai begini nih, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, coba. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah akan halangi dia wajahnya tersentuh api neraka pada hari kiamat. Loh, betapa besarnya itu makna rodda an ardi, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Nah, itu etika Islam, itu aturan Islam, itu hak dan kewajiban. Makanya bagian dari tadi azillatin alal mu'minin. Jadi bagaimana Allah itu mensifati Hizbullah ini dengan sikap yang mereka saling mencintai. Nah, mencintai itu tadi salah satunya adalah menjaga kehormatannya, memelihara kemuliaannya dan seterusnya yang menyangkut tentang masalah hak dan kewajiban dalam pergaulan. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, datang dari Bunda Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika menebar kebaikan kepada sesama muslim dengan cara menebar atau mengucapkan salam, lalu bagaimana cara menebar kebaikan dengan sesama manusia yang beragam agama dan budaya? Iya, subhanallah. Nah, ini menyangkut tentang hak dan kewajiban
Muslim terhadap non Muslim. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita perinci lebih dalam, hak dan kewajiban sesama Muslim saja sudah memunculkan program kebaikan yang tiada terbatas, ya kan? Ini baru bagaimana memprogramkan kebaikan terhadap sesama Muslim saja, itu sudah artinya sudah punya program yang tidak terbatas luasnya. Ya, Masya Allah. Nah, tadi program kebaikan terhadap orang tua pentingkah? Oh, sangat penting. Itu saja sudah luar biasa. Program bagaimana memuliakan pasangan hidup, itu juga sudah luar biasa. Nah sekarang yang ditanyakan bagaimana lebih luas dari itu, program terhadap manusia dengan berbeda budaya dan agama, ya kan? Masya Allah. Nah makanya diatur di sana tentang bagaimana kita dalam Islam itu bergaul dengan non Muslim. Nah kalau landasannya jelas Mumtahanah ayat 7 dan 8. Allah tidak melarang terhadap kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang mereka tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian, dan tidak memengaruhi kalian. Nah ini dalam kajian klasifikasi orang kafir itu kan ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Nah berarti kalau kepada non-muslim yang kafir yang zimmi, nah kita diberikan aturan ya tetap berbuat baik kepada mereka dalam urusan sosial, ya kan, berwajah baik, berperilaku jujur, menepati janji, kemudian punya hak tetangga dan seterusnya. Itu bagian dari kita menebar kebaikan terhadap non muslim. Bisa saja nanti beda budaya, beda agama, dan beda latar belakang dan keyakinan. Itu ada aturannya, gitu kan. Kemudian termasuk bahkan kepada kafir harbi, kafir yang mereka itu boleh diperang, itu pun ada aturan haknya. Nah, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh tokoh agama yang sedang beribadat. Loh itu sampai begitu, Masya Allah. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menebar kebaikan terhadap non-muslim, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya tadi, kalau kita memahami tentang hak dan kewajiban kita sesama muslim saja, itu sudah tersederet program kemuliaan untuk bisa kita lakukan dan kita tebar sebanyak-banyaknya, gitu kan? Subhanallah. Ya, diamnya kita untuk tidak membicarakan orang lain saja sudah mulia, kan? Diamnya saja, kan? Daripada saya ngomong nggak benar, saya akan ikuti tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah apa? Aulia semut lebih baik lu itu saja sudah menebar kebaikan. Jadi hadirnya kita tidak membuat resah orang lain, tidak membuat orang sedih orang lain, itu saja sudah kebaikan dalam Islam. Masya Allah, itulah pandangan Islam terkait tentang kebaikan-kebaikan, penebar kebaikan. Masya Allah. Makanya semua pandangan itu berawal dari hidayah iman dan Islam, taufik itu ya. Jadi nyambungnya itu dengan keyakinan iman itulah, Masya Allah. Jadi kita menjadi muslim itu Masya Allah, itu memang luar biasa, karunia yang luar biasa. Dari situlah dampaknya kita jadi tahu apa itu makna hidup, tujuan hidup, apa yang perlu diperbuat dalam kehidupan, dan akan kemana akhir perjalanan hidup kita. Karena itu landasan iman tuh, hidayah taufik wal iman dan Islam itu, subhanallah. Nah, jadi kalau kita bedah lebih dalam lagi adalah bagaimana sih bisa menebar kebaikan untuk non muslim, ya tadi memahami tentang hak dan kewajiban terhadap non muslim, baik itu yang bersifat keluarga, baik yang bersifat sosial dalam skup tetangga, baik yang bersifat sosial dalam bentuk muamalah. Begitu, Masya Allah. Kalau kita dalam bentuk muamalah berbisnis dengan non-muslim boleh. Tapi tetap hak dan kewajiban dalam beramal. Jujur, amanah, dan tepat janji. Itulah yang menjadi kriteria kita dalam menebar kebaikan. Jadi Islam itu utuh dalam kepribadian, dalam individual ibadah kepada Allah, dan juga dalam aturan kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di siang hari ini. Ikhwan dan akhwat, seperti biasa sebelum berpisah, Ustaz akan memberikan kesimpulannya pada tausiah siang kita di hari ini.
Ya. Pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa Rasil Visual yang berbahagia, kajian kita pada sore hari ini adalah membedah wawasan kita tentang sifat Hizbullah yang kedua, yaitu mereka orang-orang yang berpihak kepada Allah. Yang disebut dengan Hizbullah adalah orang-orang yang bisa menempatkan dalam pergaulan itu secara proporsional, sehingga Allah ajarkan aturan klasifikasi hidup mereka di dunia adalah adanya kelompok muslim dan kelompok kafir, dan tidak mengenal kelas-kelas yang lain. Kenapa? Karena ketika kita bicara kelompok muslim, artinya di sana ada aturan-aturan yang jelas yang harus kita wujudkan sebagai kewajiban kita dan harus kita wujudkan sebagai hak bagi saudara kita. Itulah hak-hak yang mengatur tentang pergaulan kita sesama muslim, baik itu dalam skup rumah tangga, dalam skup masyarakat, dalam skup muamalah, yang semua itu diatur dalam aturan Islam. Dan jika pergaulan kita terhadap sesama muslim mengikuti hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan dan Rasulullah contohkan, maka semua itu adalah menjadi nilai amal soleh dalam hidup kita. Di sisi lain, Allah sebutkan aizzatin alal kafir, artinya ada sikap yang tegas terhadap orang kafir. Kenapa disebutkan aizzatin alal kafir? Karena di dalam aturan Islam itu ada aturan yang mengikat dan jelas, di mana di sana tidak boleh ada loyalitas terhadap non-muslim, tidak ada lagi kasih sayang terhadap non-muslim kecuali hanya sekedar ukuran sosial, tidak ada lagi saling ya, artinya adanya loyalitas, adanya kasih sayang, adanya saling mendoakan, adanya ta'awun, saling tolong menolong, tawasobil haq, saling menasihati, itu adanya dalam kehidupan sesama muslim. Tapi sebaliknya tidak bisa dilakukan bari, itu lepas diri, artinya berlepas dari pergaulan aturan muslim terhadap non muslim tegas, artinya kekufuran mereka biar berjalan untuk mereka. Yang kita lakukan hak dan kewajiban kita terhadap mereka sekedar tentang aturan yang sudah Allah dan Rasulullah tegaskan. Mudah-mudahan adillatin alal mu'min aizzatin alal kafir ini membuka wawasan kita lebih luas untuk kita bisa menebar kebaikan sebanyak mungkin menuju kriteria Hizbullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah dan pasti mereka menang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi tausiah kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Abi Agus, ada Yusuf Subangkit di meja operator dan juga Neza di Switcher Rasul TV. Mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.